Oke, selamat pagi Kak Linda. Ya, kita nggak bisa berjabat tangan karena masih masa pandemi ya. Dan meskipun kami duduknya, tapi nggak terlalu dekat ya anak-anak ya, karena kita tetap mengingat protokol kesehatan. Ya, teacher juga masih pakai masker dan menjaga jarak ya. Oke, kita akan tanya-tanya nih tentang Hot Cuimi ini sama Mbak Linda atau Kak Linda ya. Nah, Kak Linda di sini sebagai apa ya? Saya di sini HRD, untuk HRD Hot Cuimi. Oke, mungkin bisa lebih keras lagi ya suaranya supaya anak-anak yang di rumah bisa mendengar suaranya Kak Linda dengan jelas. Oke, baik Kak Linda, kita pengen tahu nih siapa sih nama pendiri dari Hot Cuimi ini? Oke, kalau untuk nama pendiri Hot Cuimi kita Bapak Widi Randy. Bapak Widi Randy, beliau yang pendiri Hot Cuimi. Oke. Beliaunya masih ada sampai sekarang atau masih? Oh, masih ada sampai sekarang ya. Oke. Kemudian didirikannya tahun berapa ya? Kita tahun 2000. Oh, tahun 2000. Ya, kita pembukaan tepatnya 9 Februari tahun 2000. Oh, gitu. Saya pikir yang di sini ini gambar yang Hot Cuimi mula-mulanya ya. Sebelum ada di sini atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau untuk Hot Cuimi kita cabang awalnya ada di Kawi sini sih. Dulu kan memang di Kawi sini cuman ada satu ruko kecil. Terus setelah itu sekitar tahun 2017 kita renov untuk perbesar jadi 2 ruko, kita jadikan 1. Oh, begitu. Oke. Mungkin ada sejarah dengan gambar ini atau ini hanya hiasan saja? Kalau gambar ini mungkin ini awalnya dulu kan dari Mi kan dulu Gloria. Kurang tahu juga sih karena kan saya juga belum terlalu mengikuti dulu. Jadi kemungkinan seperti itu sih. Iya, baiklah. Oke. Kemudian bagaimana sejarah berdirinya Hot Cuimi ini? Gini, kalau founder sih inginnya pengalaman di restoran keluarga Gloria itu bisa dicoba untuk menantang diri sendiri dengan manajemen sendiri. Jadi kan pengalaman dan ilmu yang sudah didapat di restoran tersebut bisa diterapkan untuk restoran khususnya mie dulu. Jadi untuk inspirasi menu Hot Cuimi itu sih dari makanan favorit founder waktu SMA. Jadi kan waktu makan mie terus menggunakan saus, terus kalau untuk menu mangkok pangsitnya itu terinspirasi dari kan kalau orang Indonesia sukanya makanan yang sesuatu yang kalau kriuk-kriuk gitu ya. Kan. Jadi makanya terinspirasinya kita buat mangkok cuimi dengan mangkok mie tersebut. Oh, oke. Jadi begitu anak-anak, kalau kalian punya sesuatu impian itu bisa diwujudkan dalam ide. Dan sebuah ide itu kemudian dijadikan nyata ya, seperti Bapak Randy tadi. Kemudian didirikanlah sebuah restoran. Wah, keren ya. Nanti kalian jangan berhenti bermimpi, karena dari mimpi kalian itu kalian bisa mencapai sesuatu, ya kan? Dari awalnya suka makan mie, kemudian punya restoran mie. Nah, kalau kalian sukanya apa? Nanti siapa tahu kalian juga bisa punya perusahaan atau punya sesuatu, restoran mungkin, toko mungkin, ya. Keren sekali, idenya sangat menginspirasi kita, ya. Oke, masih ada yang mau dilanjutkan lagi? Kalau itu aja sih kalau untuk sejarahnya kita. Oke, ya awalnya dari suka, kemudian dibuatlah menu-menu yang ada, ya kesukaan sang pendiri, kemudian ditambahkan bumbu-bumbu istimewa sehingga kalian bisa menikmati sampai saat ini, ya. Oke. Toppingnya kan ada macam-macam toppingnya juga, kan nggak hanya yang biasanya cuman dulu mungkin ayam. Kalau cuimi yang klasik kan kita cuman ayam cincang aja. Kalau karena ini menu kita buat varian baru, mungkin lebih cocok dengan ada udang, ada kakap, ada jamur, tetap dengan yang orang suka yang kriuk, jadinya digoreng tepung dengan crispy, terus disiram saus juga. Aduh, semakin lapar nih teacher ya. Jadi ada yang kriuk-kriuk, ada yang crunchy ya. Jadi awalnya dari toppingnya cuman bumbu dengan ayam saja ya. Tapi berkembang kemudian karena sangat kreatif, bisa dikembangkan, ada toppingnya jadi macam-macam, jadinya sangat lezat dan juga menjadi tujuan utama para wisatawan yang datang ke Kota Malang ini. Oke. Sekarang bagaimana ya caranya Hot Cuimi ini menjaga mutu agar bisa bertahan sampai sekarang?
kan menu mie ini kan banyak sekali ya Kak ya. Iya. Jadi bagaimana Hot Chewy Mie ini bisa bertahan hingga sampai saat ini? Kita yang pasti mie-nya kan kita dari mie homemade ya. Kita kan ada pabrik mie Gloria. Jadi kita pastikan untuk menunya mie-nya pasti kita ada fresh setiap hari karena setiap hari kita produksi. Dan terus kita memastikan kita memakai bahan-bahan yang fresh dan terbaik. Serta untuk proses produksinya kita pasti sesuai dengan SOP yang sudah ada. Nah, begitu anak-anak. Jadi harus yang terbaik yang diberikan supaya mutunya tetap terjamin. Jadi kalau kalian ingin dapat sesuatu yang baik, maka kalian harus mengerjakan dengan baik pula ya. Seperti semangkok mie yang didatangkan atau dihasilkan dari bahan-bahan yang fresh, semuanya fresh dan diolah dengan sangat profesional dan dengan penuh cinta, akhirnya bisa menjadi olahan mie yang sangat lezat ya, seperti itu. Oke, Kak Linda, bagaimana sekarang cara agar Hot Chewy Mie ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang tidak hanya di sekitaran Malang saja, tapi juga di kota-kota lain mungkin? Ada kiatnya untuk memperkenalkan Hot Chewy Mie ini? Kita pasti tetap harus menjaga kualitas dan makanan serta pelayanannya yang baik. Terus kita juga sering ikut kayak promo-promo seperti itu. Habis itu melakukan promo Instagram, terus kita juga biasa di koran, radio, seperti itu promo-promo di radio juga. Kemudian juga kita muncul di semua platform yang dikenal di masyarakat kayak online food, GoFood, GrabFood, Shopee Food, kita ada juga. Jadi kan masyarakat sekarang lebih suka yang online seperti itu kan. Jadi kita pasti mengikuti trennya seperti itu sih. Oke anak-anak, siapa di sini yang pernah order Hot Chewy Mie itu lewat aplikasi ya? Mungkin kalian kalau kalian belum pernah, kalian bisa coba cari ya, ada di aplikasi. Ternyata selain menjaga kualitas ya, kita juga perlu update dengan teknologi yang ada supaya tidak ketinggalan ya. Karena kalau tidak mengupdate dengan teknologi yang ada, kalian akan ketinggalan dengan yang lainnya. Demikian pula dengan Hot Chewy Mie ya, mereka ikut tren yang ada, kemudian memanfaatkan teknologi sehingga Hot Chewy Mie ini tidak hanya dikenal di Kota Malang, tapi juga di beberapa daerah atau tempat yang lainnya ya. Mungkin orang Malang tidak semuanya tahu, tapi setelah ada aplikasi, mereka bisa tahu ada Hot Chewy Mie di sini. Oke. Nah, dalam masa pandemi ini masih banyak, pasti banyak tantangan ya. Tantangan terbesarnya itu apa dan bagaimana cara menyikapinya, Kak Linda? Karena tantangan terbesar pasti selama PPKM. Karena selama PPKM pasti kita nggak boleh ada dine-in. Sedangkan kan biasanya kita kalau weekend, tamu luar kota, terus orang-orang juga keluarga pasti banyak yang makan. Jadi tantangan terbesarnya pasti selama PPKM ini. Jadi kita lebih harus giat untuk mempromosikan via sosmed sih, kayak di IG, terus lebih banyak promo-promo untuk di GoFood, GrabFood, sama Shopee Food juga. Terus habis itu dan harus tetap menjaga protokol kesehatan di outlet, biar tamu, customer yang nggak akan ragu untuk tetap order di kita walaupun masa pandemi seperti ini. Betul ya. Tetap menjaga protokol kesehatan itu penting sekali ya di masa pandemi ini anak-anak ya. Jadi kalau kalian ingin makan di luar, dine in ya, pilih mungkin tempat yang sepi, tempat yang higienis juga, yang menerapkan protokol dengan baik ya. Atau kalau kalian masih takut, kalian bisa pesan online, kalian makan di rumah juga bisa ya. Jadi kalau tempatnya meragukan, mungkin lebih baik untuk saat ini jangan didatangi dulu ya. Tapi di Hot Chewy Mie ini sangat dijaga ya Kak ya? Ya, kita pasti menjaga. Mulai dari awal kita pasti sudah ada wastafel untuk cuci tangan. Terus di bagian dalam juga kita ada alat tes suhu sama hand sanitizer juga. Dan di sini untuk bungkus kita pasti juga tetap menjaga protokol kesehatan. Wah, bagus sekali ya anak-anak ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Kak Linda ya, sebelum karena sudah lapar banget ini, rasanya pengen segera mengicipi makanan khas yang ada di sini ya. Apa kiat Hot Chewy Mie untuk tetap bersaing di tengah banyaknya bisnis kuliner yang berkembang di Kota Malang ini? Oke, kita pasti selalu menjaga kualitas makanan, masakan, mulai dari rasa dan tampilan. Terus kita juga
mengutamakan dan memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Tetap mengikuti perkembangan zaman serta serta menyediakan menu dan ada promo-promo untuk tetap membuat masyarakat untuk tetap mengingat kita dan tetap order sama kita. Yang pasti sih tetap menjaga kualitas makanan dan pelayanan itu sih. Oke ya, sangat penting untuk menjaga kualitas ya. Jadi kalau kalian ingin nilai yang bagus, jaga kualitas tugas kalian ya, supaya kalian juga bisa mendapatkan yang terbaik. Begitu, terima kasih Kak Linda untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya ya. Semoga ini bisa menginspirasi anak-anak ya untuk mereka lebih giat belajar, tekun belajar, menjaga kualitas, menjaga semangat ya, supaya kalian juga bisa berhasil seperti pendiri dari Hochwimi ini ya. Yuk sekarang kita boleh ke dapur nggak Kak Linda? Boleh, silakan. Ya, kita mau ke prosesnya. dapur ya, mau lihat prosesnya ya. Yuk kita sekarang akan ke bawah lagi, kita akan melihat proses pembuatan mie. Yuk.